Pelabuhan Perikanan Pantai atau P3 Wonokerto yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya ekosistem lautan atau SDG 14, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau SDG 8, mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045, sesuai Asta Cita kedua dan Asta Cita ke-6, mendukung program prioritas ke-8 Presiden dan Wakil Presiden, yaitu menjamin pelestarian lingkungan hidup, sesuai visi Gubernur Jawa Tengah dan selaras dengan misi keduanya, yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian, serta mendukung program prioritas ke-11 Gubernur Jawa Tengah, yaitu Mageri Segoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jamaluddin Malik, SPI MSI, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, selaku peserta PKP Angkatan 14 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, mengimplementasikan aksi perubahan yang mengambil tema Eco Fishing Port, yaitu pengelolaan pelabuhan perikanan pantai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai solusi untuk mengatasi core issue berupa pelabuhan perikanan yang kurang ramah lingkungan yang diimplementasikan melalui 11 tahapan atau milestone, yaitu milestone pertama, pembentukan tim efektif. 3 output dari milestone pertama yaitu terbentuknya tim efektif, 1 buah SK tim efektif, dan laporan kegiatan pembentukan tim efektif. Milestone kedua, koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal. Ada 3 portofolio sebagai bukti dukung, yaitu 1. Tertandatangannya dokumen nota kesepahaman. 2. Pemberian surat dukungan para stakeholder. 3. Dokumentasi kegiatan dengan output terlaksananya koordinasi dengan 34 stakeholder, yaitu dengan NGO atau LSM, dengan instansi pusat, instansi provinsi, instansi lingkup Kabupaten Pekalongan, dan dengan stakeholder pentahelik lainnya. Milestone ketiga, penyusunan juknis konsep Eco Fishing Port. Di pada hari ini kita sama-sama berkumpul dalam persiapan dan perencanaan penyusunan konsep juknis Eco Fishing Port. Jadi pada hari ini kita lakukan penyusunan draft konsep juknis Eco Fishing Port. Selanjutnya dilakukan konsultasi juknis Eco Fishing Port dengan mentor. Hasil akhir berupa dokumen final juknis konsep Eco Fishing Port yang telah disahkan Kepala DKP Jateng. Milestone keempat, sosialisasi sumber daya ikan dan lingkungan lanjut launching program Eco Fishing Port. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Setelah sosialisasi, dilanjutkan launching program Eco Fishing Port. Eco Fishing Port sebagai solusi pengelolaan di pelabuhan perikanan Pantai Wonokerto 1, 2, 3. Milestone 5. BIMTEK alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, itu peralihan jaring arat menjadi jaring hila dasar dengan mengubah ukuran mata jaring pada bagian kantong minimal 1,5 inci dan pemberian TED. Milestone 6, gerai perizinan. Bekerja sama dengan DKP Jateng, KSOP Wilker Wiradesa, dan DPM PTSP Jateng melaksanakan gerai perizinan dengan hasil terbitnya buku kapal perikanan jaring hila dasar. Milestone 7, pengawasan bersama tim maritim. Pengawasan bersama tim maritim yang terdiri atas P3 Wonokerto, Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, dan Pos Angkatan Laut Wonokerto untuk penertiban penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kelengkapan dokumen kapal perikanan, dan jalur pelayaran. Milestone 8, penebaran benih ikan bandeng atau restocking. Lakukan penebaran benih ikan bandeng sebanyak 2.000 ekor sebagai restocking, ya, pemulihan sumber daya ikan di perairan Wonokerto. Semoga benih ikan bandeng ini bisa berkembang biak, beranak pinak sebagai bagian daripada Eco Fishing Port di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto. Eco Fishing Port, mantap! Milestone 9, pembuatan kebun bibit mangrove sebanyak 10.000 batang. Mempersiapkan media tanam berupa tanah sungai ke dalam polybag, kemudian mempersiapkan propagul yang akan disemai, direndam dalam air agar mempercepat pertumbuhan akar. Setelah perendaman, bibit propagul yang telah tumbuh akar ditancapkan ke media tanam polybag.
Alhamdulillah ini sudah ada kebun bibit jenis Rhizopora mucronata kurang lebih sebanyak 10.000 batang. Milestone 10, penanaman atau rehabilitasi mangrove sebanyak 12.000 batang. Alhamdulillah sudah terlaksana rehabilitasi atau penanaman mangrove sebanyak 12.000 batang, yaitu 2.000 batang di jangka pendek, 4.000 batang narik dari jangka menengah, dan 6.000 batang narik dari jangka panjang. Sehingga secara keseluruhan sudah tertanam sebanyak 12.000 batang. Penanaman mangrove 12.000 batang yang semuanya dilaksanakan di jangka pendek ini dikarenakan alasan teknis waktu penanaman yang masih bulan basah, dan juga karena stakeholder dalam ini jadikan wilayah barat terpengaruh dengan aksi perubahan Eco-Fishing Pod dari Project Leader. Eco-Fishing Pod, mantap! Milestone 11, monitoring dan evaluasi implementasi Eco-Fishing Pod jangka pendek. Hasil dari MONEF jangka pendek ini berupa laporan monitoring dan evaluasi di jangka pendek dan dokumentasi kegiatan. Publikasi. Hai Konco Laut semuanya, selamat datang di podcast Bintang Laut. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang konsep yang inovatif dan ramah lingkungan, Eco-Fishing Pod. Saya Andy Faiz Effendi SPMA, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang diimplementasikan oleh Saudara Dr. Jamaluddin Malik, SPMSI. Eco-Fishing Pod memberikan pada keseimbangan aspek lingkungan atau ekologi berupa recovery atau perbaikan sumber daya ikan dan lingkungan, serta aspek ekonomi pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Semoga Eco-Fishing Pod ini dapat juga diterapkan pada pelabuhan perikanan pantai lainnya di Jawa Tengah dan sekaligus memberikan manfaat bagi pemerintah Jawa Tengah, para nelayan, dan masyarakat pesisir lainnya. Saya Kurniawan Priyo Anggoro, Jabatan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang diimplementasikan oleh Dr. Jamaluddin Malik SPI MSI, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, yang mengambil judul Eco-Fishing Pod sebagai solusi pengelolaan pelabuhan perikanan berkelanjutan. Saya Iman Kadaresman, Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, mendukung secara penuh implementasi yang diambil Saudara Dr. Jamaluddin terkait dengan judul Eco-Fishing Pod, dan kami memberikan dukungan dalam bentuk pemberian atau penebaran benih dengan maksud untuk bisa memberikan satu keseimbangan terkait dengan pemulihan sumber daya ikan di P3 Wonokerto. Saya kebetulan Kepala Seksi Pengawasan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat di KP Provinsi, ikut serta dan bangga dapat mendukung kegiatan Eco-Fishing Pod yang digagas oleh Kepala Pelabuhan Wonokerto, Dr. Jamal Malik. Semoga bergabungnya kami memberikan manfaat dan lebih dapat melakukan percepatan kegiatan yang digagas ini. Sukses Eco-Fishing Pod. Saya Dwi Rahmanto sebagai Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat. Dengan ini mendukung implementasi Eco-Fishing Pod di P3 Wonokerto. Saya Umar Soleh selaku PLT Kepala PPPI memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang diimplementasikan oleh Dr. Jamal Malik SPMSI, Kepala P3 Wonokerto, yang mengambil judul Eco-Fishing Pod EFP sebagai solusi pengelolaan pelabuhan perikanan berkelanjutan di P3 Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Semoga memberikan banyak manfaat bagi para stakeholder, terutama para nelayan dan masyarakat pesisir di kawasan P3 Wonokerto. Saya Ibrahim, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, dengan ini memberikan dukungan penuh implementasi Eco-Fishing Pod di P3 Wonokerto. Nama saya Heri Budi Wibowo, jabatan Kawilker Wiradesa KSOP kelas 4 GAL. Dengan ini mendukung implementasi Eco-Fishing Pod di P3 Wonokerto, terutama dalam penerbitan pas kecil untuk ketertiban dokumen kapal perikanan. Saya Nurjaya Supriyadi, Komandan Pos TNI AL Wonokerto, Kabupaten Pekalongan.
mendukung implementasi eco-fishing port di P3 Wonokerto, terutama dalam pengawasan bersama, penertiban dokumen kapal perikanan, serta perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan ekosistem. Kita harapkan mudah-mudahan proyek perubahan ini dapat membuka mata kita semuanya bahwa eco-fishing port itu sudah saatnya kita wujudkan. Tapi saya yakin Pak Jamal ini mampu untuk mewujudkan proyek perubahan. Ya, Pronisa, jabatan Kepala Desa Ratebang, Kecamatan Wonokerto. Saya mendukung implementasi eco-fishing port di P3 Wonokerto sebagai aksi perubahan. Semoga memberikan banyak manfaat kepada para nelayan dan masyarakat, khususnya di sekitaran Pelabuhan Pantai Wonokerto. Saya Oktavianto Prastio Darmono. Saya sebagai Program Manager dari Yayasan Rekam Nusantara di Jawa Tengah mendukung aksi perubahan oleh Dr. Jamaluddin Malik SPI MSI yang berjudul Eco Fishing. Saya Selamat Raharjo, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Semdoyong, akan menerapkan Eco Fishing Port seperti yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, Pekalongan. Saya Ifdol Sukri, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang, dengan ini menyatakan dukungan penuh untuk bisa mereplikasi, mengadopsi konsep Eco Fishing Port yang sudah dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Wonokerto. Ya, Diding Sudira Effendi, dosen Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Implementasi Eco Fishing Port di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto sangat bermanfaat bagi sarana magang dan penelitian taruna kami. Eco Fishing Port di PPP Wonokerto mantap. Saya Azril Prajakusuma, mahasiswa Universitas Diponegoro, menyatakan Eco Fishing Port di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto sangat bermanfaat bagi sarana magang dan penelitian saya. Eco Fishing Port mantap. Halo, perkenalkan nama saya Viko Pandusatrio. Saya Siti Nazarina Maulidia. Saya Anes Raima. Saya Khaira Rida. Kami dari IPB University. Eco Fishing Port di P3 Wonokerto sangat bermanfaat bagi sarana magang dan penelitian kami. Eco Fishing Port, oke. Saya Kadek Wahyudi Aditya Pratama, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya yang mengambil penelitian terkait peralihan Arab menjadi alat tangkap jaring ala dasar yang merupakan implementasi dari Eco Fishing Port di PPP Wonokerto. Eco Fishing Port luar biasa. Saya Karunia Akbar, Kasubag Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, Eco Fishing Port sebagai langkah strategis untuk meningkatkan persentase pelayanan kepelabuhanan serta mewujudkan kawasan pelabuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Program ini memberikan manfaat nyata berupa peningkatan efisiensi layanan, kebersihan lingkungan pelabuhan, serta kesadaran bersama dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih bertanggung jawab. Saya Supriyanto, Bendahara Penerimaan Pembantu di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, bahwa Eco Fishing Port yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto sangat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah, terutama retribusi pas masuk dan retribusi kebersihan. Saya, pengelola TPI Wonokerto, menyatakan EFP bermanfaat bagi peningkatan retribusi lelang di TPI Wonokerto. EFP mantap. Kami dari kelompok Teri Cantik Eco Fishing Port bermanfaat. Eco Fishing Port mantap. Saya nelayan KUB Pulau Jaya, KUB Muda Jaya, KUB Pulau Jati, KUB Mugo Berkah, KUB Maju Mundur, KUB Materjos, KUB Berin Jaya. Dengan langkah kecil ini, kita semua dapat berperan dalam aksi perubahan yang lebih baik, yaitu menciptakan pelabuhan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memberi manfaat yang besar bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.